Halo guys, assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau ngebuat video. Video ini tuh isinya tentang tips atau cara belajar menurut aku. Dan tips ini tuh yang aku gunain sama ini. Nah, jadi tips ini tuh aku nggak tahu persis ya cocok atau enggak sama kalian. Kalau aku sendiri sih cocok, soalnya tips ini tuh udah aku rangkum atau udah aku cari dari banyak-banyak referensi. Nah, yang pertama itu ada niat. Aku dari dulu emang fokus banget ke niat, soalnya niat itu bisa ngerubah ke depannya. Kalau di awalnya itu kurang kurang pas, pasti keterusannya itu pasti bakal kurang. Niat ini harus muncul dari hati kalian masing-masing. Kalau kalian niat belajar tapi cuman gara-gara ngeliat orang, atau kalian iri sama orang kayak, ih kok dia udah belajar, aku belum gitu. Nah, kalau kayak gitu pokoknya di dasar, bukan dari dalam diri kalian itu, aku saranin jangan. Soalnya aku udah pernah kayak gitu. Aku belajar kayak buat besoknya ulangan. Nah, itu enggak cuman nyampe ulangan doang ingetnya, ke depan-depannya mah masih lupa gitu. Jadi misal sekarang nih, belajar terus karena emang niatnya besok tuh ada ulangan, belajar terus sampai malam, sampai waktunya lama. Nah, percaya aja itu cuman nyampe abis ulangan paling kalian bakalan lupa, atau sebulan kemudian gitu masih ingat, maksimal tuh sebulan kemudian masih ingat. Nah, sisa-sisanya lupa. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kalau yang menurut aku sih itu karena belajar itu dipaksain gitu, jadi nggak ngalir gitu aja. Kan kalau kayak gitu kan kalian juga capek-capek juga. Jadi kalau misalkan mau ada materi tentang itu lagi, kalian harus belajar lagi. Jadi buang-buang waktu kalau niatnya bukan dari dalam diri kalian sendiri. Itu sih menurut aku yang pertama, niat yang terpenting. Nah, yang kedua itu ada tujuan. Nah, tujuan kalian belajar itu apa sih? Kayak tujuannya benar-benar mau belajar doang, atau buat nilai bagus, atau buat ngebanggain orang tua, atau gimana? Tujuan ini kurang diperhatiin sih sama banyak orang, tapi menurut aku tujuan ini tuh penting gitu. Tujuannya itu emang harus kuat banget sih menurut aku, soalnya dari situ kita udah nentuin kita mau apa ke depannya. Dengan belajar ini tuh buat apa ke depannya, buat ngebanggain orang tua kah, atau buat masuk PTN, atau buat ngeyakinin diri kalian kalian itu bisa. Jadi gitu. Nah, kalau misalkan tujuan kalian buat belajar itu cuman buat ngedapetin nilai bagus, itu menurut aku sih kurang kurang aja gitu. Kalau nilai bagus kan bisa didapetin dengan cara apa aja, misalkan kayak ulangan nih. Kalau buat nilai bagus mah pasti banyak yang mikir, paling nyontek bisa, atau kerjasama gitu. Sedangkan kalau tujuan kita emang mau bisa buat
ngebuktiin biar bisa masuk perguruan tinggi, pasti tuh kita emang udah ditekanin gitu buat bisa, walaupun ada godaan sedikit buat nyontek, tapi bakalan berusaha dulu dalam diri kalian, pasti gitu. Kalau tujuannya udah ketemu, udah pas, udah mantep, pasti bakalan bisa deh, yakin gitu. Selanjutnya itu yakin sama diri sendiri, pede, percaya diri. Kalian jangan dengerin kata orang-orang. Misalkan kalian tuh udah belajar terus, tapi nilainya itu masih kurang. Terus ada orang nih percuma belajar tapi nilainya tuh kurang. Nah, kalian tuh jangan dengerin, jangan stop belajar. Kalau udah gitu tuh buktiin ke mereka kalau kalian tuh bisa mendapatkan nilai bagus dengan itu. Percaya diri aja kalau omongan orang lain tuh sebenarnya kurang berguna, kayak gitu. Jangan didengerin, mending kalian fokus aja ke tujuan kalian tadi. Fokus buat belajar. Jangan dengerin kata orang. Lagi pula, apa untungnya coba kita ngedengerin kata-kata orang yang kurang baik buat diri kita sendiri. Soalnya kita kan ngelakuin itu emang bertujuan baik, terus niatnya juga baik. Kalau kita ngedengerin kata-kata orang, itu pasti bakalan nyesel di akhir-akhir. Lagi pula orang yang berkata kayak gitu tuh gak bisa menjamin kita ke depannya. Dia itu cuman ngomong doang, ya gak bisa ngejamin apa-apa. Kalau kalian kemakan sama kata-kata orang, nah kan yang rugi kalian sendiri. Orang yang ngomonginnya mah gak rugi sama sekali. Jadi jangan dengerin kata-kata orang yang menurut kalian kurang baik gitu. Yang keempat itu, kalian harus cari metode belajar kalian sendiri. Menurut aku sih ini penting. Soalnya dengan metode kalian sendiri itu bisa mempercepat memahami materi. Kan metodenya tuh ada banyak. Misalkan kalian belajar harus ada cemilan, atau kalian belajar harus ngedengerin musik, kalian belajar harus sepi, harus rame, atau kalian tuh lebih cepat dijelasin sama orang, atau kalian lebih cepat kalian yang ngejelasin ke orang, atau yang lainnya. Soalnya metode belajar dari masing-masing orang tuh beda-beda. Kalau misalkan nih kalian lebih ngerasa lebih bisa ngerti materi kalau ada orang yang ngejelasin, berarti kalian tuh harus memperbanyak metode kalian. Maksudnya kalian harus banyak-banyak kedengerin orang ngejelasin materi ke kalian. Kalau kalian metodenya harus dijelasin materi sama orang yang lebih cepat, tapi kalian belajarnya malah ngebaca materi sendiri, nah itu kan kurang nyambung kan. Pasti materinya itu bakal lebih lama dimengerti sama kalian. Jadi kalian harus tahu metode kalian sendiri. Kalau kalian udah tahu
metode belajar kalian. Nah, yang terakhir ini tuh cari mata pelajaran yang menurut kalian yang paling susah dulu. Yang paling susah kalian mengerti. Misalkan kalian bingung nih biologi atau fisika. Nah, ternyata kalian itu lebih susah mengerti fisika. Jadi kalian harus belajar fisika dulu. Itu sih kalau menurut aku. Yang materi susah itu dipelajari lebih awal. Nah, soalnya itu kita kan kalau mau belajar awal-awal tuh niat banget kan. Jadi kalau materi yang susah di awal, nah itu bakalan banyak ngertinya gitu. Kayak kan awal tuh niat banget kan. Jadi kalian belajar yang susah itu di awal-awal. Kalau yang gampang duluan, menurut kalian gampang duluan di awal, pasti kan kalian lebih banyak. Kalau gampang kan rasanya kalian udah ngerti banget beberapa kan. Jadi yang susah itu malahan di akhir. Kalau yang susah di akhir, udah yang gampang duluan, kalian bakal belajar yang susah itu sebentar atau dikit. Itu karena kalian tuh awal-awalnya itu gampang, udah ngerasa bisa. Terus di akhir-akhir itu kalian yang nggak bisa, kalian kayak ih kok nggak bisa-bisa. Pasti itu bakal bikin kalian berpikiran udah nggak bisa gitu. Jadi pelajaran yang menurut kalian lebih susah itu dipelajari di awal-awal. Kalau yang lebih gampang itu di akhir-akhir. Jadi itu sih menurut aku. Jadi udah segitu aja tips atau cara belajar menurut aku. Yang pertama itu kan niat. Kalian tuh niatnya harus dari dalam diri kalian sendiri. Gak boleh dari hal lain atau aspek lain. Yang kedua itu tujuan kalian belajar itu buat apa. Jangan semata-mata mau dilihat rajin atau apa. Terus yang ketiga itu kalian harus percaya diri sama diri kalian sendiri bahwa kalian tuh bisa. Terus yang keempat itu cari metode belajar yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Terus yang kelima, pelajari mata pelajaran yang menurut kalian susah terlebih dahulu dibanding pelajaran yang menurut kalian mudah. Menurut aku segitu. Jadi kalian boleh ikutin, boleh enggak, tuh bebas-bebas kalian aja. Makasih kalian yang udah nonton sampai sini. Mohon maaf kalau videonya informasi yang dikasih itu kurang atau masih terbata-bata. Jadi segitu aja dari aku, dan semangat belajar. Di pandemi nggak boleh males-malesan guys.